Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini saya akan presentasi dari salah satu mata kuliah dengan prodi Teknik Informatika Cloud Computing, di mana pada kesempatan ini saya akan membahas terkait tugas Cloud Computing dengan studi kasus pemilihan infrastruktur cloud untuk startup. Oleh sebab itu, saya akan sedikit memberi penjelasan dari mulai pemilihan layanan cloud, studi banding dari setiap layanan cloud, analisa dari mulai segi keunggulan beserta kekurangannya, serta analisa lebih detail dari setiap layanan cloud untuk memberikan rekomendasi yang tepat terkait untuk memenuhi kebutuhan startup. Dan yang pertama kita ada pemilihan infrastruktur cloud untuk startup. Analisis kebutuhannya adalah stabilitas tinggi, e-commerce sering mengalami lonjak fisik, terutama saat promo atau acara tertentu. Infrastruktur cloud harus mampu kapasitas secara otomatis sesuai permintaan. Aksesibilitasnya global, mengingat potensi pelanggan yang tersebar di berbagai lokasi, penting untuk memastikan performa yang baik di seluruh dunia. Biaya efisien adalah startup perlu menjaga biaya operasional tetap rendah, stabil, memenuhi kebutuhan performa. Model pembayaran berdasarkan penggunaan pay as you go sangat penting. Keamanannya adalah data pelanggan dan transaksi harus dilindungi dengan baik. Kebijakan keamanan yang ketat dan compliance. Manajemen data yang baik adalah memiliki sistem yang efisien untuk pengelolaan data pelanggan dan analitik keperluan untuk memberikan rekomendasi yang relevan. Yang keenam adalah integrasi dengan AI. Sistem yang mampu menjalankan model AI untuk analisis perilaku pengguna harus didukung, termasuk penyimpanan dan pengolahan data. Rekomendasi layanan cloud yang pertama adalah platform cloud. Di sini ada Amazon Web Service atau Google Cloud Platform atau GCP. Kelebihannya adalah fleksibilitas, layanan yang komprehensif dan performa tinggi. AWS memiliki layanan seperti EC2, RDS, Lambda untuk komputasi, sedangkan GCP memiliki BigQuery untuk analitik. Kekurangannya adalah bisa jadi kompleks, tim kecil, dan memerlukan waktu untuk penguasaan. Yang kedua adalah layanan hosting. Elastic Beanstalk, AWS atau App Engine memudahkan dalam pengolahan aplikasi dan mendukung skala otomatis sesuai kebutuhan trafik. Yang ketiga adalah basis data. Amazon RDS atau Cloud SQL mendukung berbagai jenis basis data yang menyediakan kebutuhan dalam manajemen serta pemeliharaan. Yang keempat adalah Content Delivery Network atau CDN. Amazon CloudFront atau Cloud CDN ini meningkatkan performa loading situs web dengan CC konten di lokasi terdekat pengguna. Yang kelima adalah keamanannya. AWS, IAM, dan Google Cloud Identity memungkinkan manajemen akses yang ketat dan kontrol keamanan data. Sertifikasi compliance juga dapat dijaga memulai layanan ini. Yang keenam adalah layanan AI dan analitik. AWS SageMaker atau Google AI Platform ini memungkinkan pengembangan dan penerapan model machine learning untuk analisis perilaku pengguna. Dari segi manajemen data, Amazon S3 atau Google Cloud Storage
penyimpanan data yang skalabel dan aman, cocok untuk penyimpanan data pelanggan dan transaksi. Di sini ada rencana implementasi. Yang pertama adalah pas persiapan, melakukan audit infrastruktur yang ada dan mendefinisikan arsitektur cloud yang diinginkan. Selanjutnya melakukan pelatihan tim tentang layanan cloud yang akan digunakan. Yang kedua adalah fase migrasi. Ini migrasi secara bertahap, memulai dengan situs web dan aplikasi, kemudian basis data diikuti dengan integrasi AI. Selanjutnya, gunakan alat migrasi dan disediakan oleh pelayanan cloud untuk meminimalisir downtime. Yang ketiga adalah fase pemantauan dan optimasi. Implementasi alat pemantauan untuk mengawasi performa dan keamanan. Lakukan optimasi berdasarkan kebutuhan dan feedback pengguna. Dari segi analisis kebutuhan startup, berikut ini adalah analisis kebutuhan teknis yang diperlukan oleh startup dalam hal kapasitas penyimpanan, komputasi, jaringan, keamanan, dan integrasi layanan AI. Yang pertama adalah kapasitas penyimpanan. Kapasitas penyimpanan ini dibutuhkan startup harus memiliki kapasitas penyimpanan yang cukup untuk menyimpan data pengguna, transaksi, inventaris produk, dan konten media atau gambar video. Selanjutnya ada rekomendasi, gunakan solusi penyimpanan yang skalabel seperti Amazon S3 atau Google Cloud Storage. Pertimbangan untuk menggunakan penyimpanan berbasis objek untuk konten statis dan penyimpanan basis data dan data terstruktur. Kedua adalah ada komputasi CPU, GPU, dan RAM. Kebutuhannya adalah CPU untuk menjalankan aplikasi web dan mobile dengan respon cepat, sedangkan GPU diperlukan untuk aplikasi yang memerlukan pengolahan data berat, terutama untuk model AI dan analitik. Sedangkan RAM untuk memadai dan menjalankan banyak koneksi pengguna dan proses secara bersamaan. Yang rekomendasi adalah gunakan Intense EC2 atau AWS atau VM GCP dengan spesifikasi yang dapat disesuaikan. Mulailah dengan instansi menengah dan sesuaikan dengan pertumbuhan pengguna dan beban kerja. Selanjutnya adalah jaringan. Kebutuhan jaringan adalah bandwidth, koneksi internet yang cepat dan stabil untuk mendukung akses pengguna yang banyak, terutama selama periode puncak. CDN adalah mengurangi latensi dan meningkatkan kecepatan loading dengan cek konten di lokasi terdekat pengguna. Rekomendasi adalah implementasikan layanan CDN seperti Amazon CloudFront atau Google Cloud untuk distribusi konten dan mempercepat akses. Pastikan untuk membantu pengguna bandwidth untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Dari segi keamanannya adalah yang dibutuhkan adalah perlindungan terhadap data pengguna dan transaksi melalui enkripsi, pengelolaan akses yang ketat, dan pemantauan aktivitas mencurigakan. Selanjutnya mematuhi regulasi seperti GDPR untuk perlindungan data. Rekomendasi adalah di sini gunakan AWS IAM atau Google Cloud Identity untuk manajemen akses, terapan enkripsi data dalam transit, dan penyimpanan enkripsi data. Pertimbangkan solusi Flywheel dan deteksi intrusi untuk perlindungan tambahan.
Yang kelima adalah kebutuhan integrasi layanan AI. Kebutuhannya adalah kemampuan untuk menganalisis data perilaku pengguna dan menerapkan model machine learning untuk rekomendasi produk. Di sini yang rekomendasi adalah gunakan layanan seperti AWS, SageMaker atau Google AI platform untuk membangun dan menerapkan model AI. Pastikan ada pipeline data yang efisien untuk mengumpulkan, memproses, dan menganalisis data dari berbagai sumber, termasuk data transaksi dan interaksi pengguna. Selanjutnya di sini ada perbandingan provider cloud dari mulai AWS, GCP dan Microsoft Azure. Saya akan sedikit mengulas terkait di sini. Dari segi AWS atau Amazon Web Service, sangat skalabilitasnya adalah sangat skalabel dengan auto scaling dan elastis load balancing, dukungan untuk berbagai jenis intensi layanan. Dari segi keamanannya adalah enkripsi data di transit dan penyimpanan AWS Identity and Access Management atau IAM untuk kontrol akses. Dari segi biaya, struktur biaya konflik dengan model Pay as you go dan reserved intensive. Potensi biaya lebih tinggi untuk penggunaan intensif. Dari layanan kesejahteraan, data center di banyak wilayah global menawarkan layanan AI, SageMaker, recognition dan analitik yang kuat. Dari segi kemudahannya adalah portal manajemen yang komprehensif tetapi bisa kompleks untuk pemula, banyak API dan SDK untuk integrasi. Dari segi AWS, sedangkan dari segi Google Cloud Platform, skalabilitasnya adalah auto scaling dan Google Kubernetes Engine untuk manajemen kontainer kapasitas yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan. Dari segi keamanannya adalah enkripsi data di semua lapisan, Cloud IAM untuk manajemen akses, layanan keamanan seperti Cloud Armor dan Fluwell. Dari segi biaya adalah model pembayaran Pay as you go dan komitmen jangka panjang yang lebih murah, kalkulator biaya yang jelas dan transparan. Sedangkan dari ketersediaan layanan data center di berbagai lokasi global, ketersediaan layanan AI yang kuat. Dari segi kemudahannya adalah antarmuka yang intuitif dan mudah digunakan, API yang mudah diintegrasikan dengan layanan pihak ketiga. Di sini yang ketiga adalah Microsoft Azure. Microsoft Azure skalabilitasnya adalah untuk pengolahan sumber daya otomatis, beragam pilihan PM dan layanan untuk skala yang berbeda. Dari segi keamanannya adalah Azure Security Center untuk manajemen keamanan, enkripsi data di transit dan disimpan, Active Directory untuk manajemen identitas. Sedangkan dari segi biaya di sini biaya bersaing dengan model Pay as you go dan reserved intensive. Tersedia berbagai opsi harga untuk layanan yang berbeda. Dari ketersediaan layanannya adalah di sini luas jangkauan global dengan banyak data center, layanan AI terintegrasi. Terus dari kemudahannya adalah portal Azure yang user friendly dengan banyak alat pengelolaan, integrasi yang baik dengan produk Microsoft dan pihak ketiga. Ini studi banding dari ketiga layanan sudah dibahas.
sedangkan kita akan membahas dari segi analisis keseluruhannya. Dari segi analisis keseluruhan, yang pertama adalah skabilitas. AWS dan GCP menawarkan solusi skabilitas yang sangat baik dengan fitur auto scaling yang efektif. Azure juga memiliki kapasitas skabilitas yang baik tetapi juga lebih kompleks. Dari segi keamanan adalah semua penyedia menawarkan fitur keamanan yang kuat, namun AWS dan Azure memiliki reputasi yang lebih dalam hal kontrol akses dan manajemen identitas. Dari segi biaya, ketiga layanan tersebut, GCP cenderung lebih transparan dalam hal biaya, sementara AWS memiliki struktur biaya yang lebih kompleks yang mungkin memerlukan perhatian ekstra untuk menghindari biaya yang tidak terduga. Ketersediaan layanan, ketiga penyedia memiliki jangkauan global yang baik, namun GCP dikenal memiliki keunggulan dalam layanan AI dan analitik. Yang kelima, kemudahan integrasi dan manajemen. GCP dan Azure lebih mudah digunakan bagi pemula, sementara AWS mungkin membutuhkan waktu untuk memahami semua fitur yang ada. Nah, kesimpulannya dari hasil analisa semua layanan cloud, yang paling rekomendasi di sini adalah setiap penyedia memiliki kelebihan dan kekurangan. AWS cocok untuk startup yang memerlukan fleksibilitas dan banyak pilihan layanan. GCP mungkin menjadi pilihan terbaik untuk analitik dan biaya yang lebih transparan. Azure adalah pilihan yang baik jika startup sudah menggunakan ekosistem Microsoft. Pemilihan penyedia dan tepat harus mempertimbangkan kebutuhan spesifik, rencana pertumbuhan, dan anggaran startup. Hasil analisa dari semua layanan cloud, yang paling rekomendasi adalah Google Cloud Platform. Yang pertama, skalabilitas yang optimal. GCP menawarkan kemampuan auto scaling yang efisien yang sangat penting startup komersi yang menghadapi fluktuasi traffic. Dengan GKE atau Google Kubernetes Engine, startup dapat mengelola aplikasi kontainer dengan mudah, memastikan aplikasi dapat ditingkatkan atau diturunkan berdasarkan kebutuhan. Yang kedua adalah dari segi keamanan. Ini sangat kuat sekali. GCP memberikan fitur keamanan yang komprehensif, termasuk enkripsi data di semua lapisan dan manajemen identitas yang kuat melalui Cloud IAM. Hal ini sangat penting untuk melindungi data sensitif pengguna dan transaksi. Biaya yang transparan. Yang ketiga, biaya yang transparan. GCP memiliki struktur biaya yang jelas dengan model pay as you go yang memungkinkan startup untuk hanya membayar sesuai dengan penggunaan. Hal ini membantu menghindari biaya tak terduga dan memudahkan perencanaan anggaran. Yang keempat adalah ketersediaan layanan AI dan analitik. GCP ini memiliki layanan AI yang kuat seperti AutoML dan BigQuery ML yang sangat cocok untuk analisis perilaku pengguna dan rekomendasi produk. Ini memberikan keunggulan kompetitif dalam memahami dan melayani pelanggan dengan lebih baik. Untuk selanjutnya,
Yang kelima adalah kemudahan integrasi dan manajemen. Salah satunya adalah antarmuka pengguna GCP yang intuitif dan alat manajemen yang ramah pengguna memungkinkan tim IT untuk lebih fokus pada pengembangan dan inovasi daripada pengelolaan infrastruktur. Selanjutnya ada dukungan untuk pertumbuhan startup jangka pendek 1 tahun. Di sini saya terangkan yang pertama adalah dalam jangka 1 tahun. Yang pertama, performa yang stabil dengan kemampuan GCP untuk mengganti trafik yang fluktuatif. Startup dapat menjalankan kampanye pemasaran dan promosi tanpa khawatir tentang downtime atau kinerja yang buruk. Kedua, ada pengembangan yang cepat. Maksudnya di sini penggunaan layanan seperti API Engine dan Cloud Function memungkinkan pengembang untuk membangun dan meluncurkan fitur baru dengan cepat, beradaptasi dengan kebutuhan pasar yang berubah. Yang ketiga ada analitik perilaku pengguna. Di sini adalah implementasi alat analitik berbasis AI memungkinkan startup untuk mendapatkan wawasan mendalam tentang perilaku pengguna sehingga dapat memberikan rekomendasi produk yang lebih tepat dan meningkatkan konversi. Selanjutnya adalah secara jangka panjang dari 3 sampai 5 tahun. Dari segi ekspansi global dengan infrastruktur global GCP, startup dapat dengan mudah memperluas jangkauan ke pasar baru. GCP mendukung deploy aplikasi di berbagai wilayah yang memungkinkan perusahaan untuk menawarkan pengalaman pengguna yang cepat dan responsif di seluruh dunia. Yang kelima adalah inovasi berkelanjutan. GCP menawarkan berbagai layanan baru dan fitur yang dapat diintegrasikan seiring pertumbuhan startup. Dengan kemampuan untuk mengadopsi teknologi baru dengan cepat, startup mudah dan kompetitif di pasar yang terus berubah. Yang keenam, manajemen biaya yang efisien. Dengan sistem biaya seperti ini, model biaya yang transparan, startup dapat melakukan pengelolaan anggaran yang lebih baik dan merencanakan investasi untuk pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, pengguna BigQuery untuk analitik membantu dalam pengambilan keputusan berbasis data. Jadi kesimpulannya adalah dengan mempertimbangkan faktor-faktor di atas, Google GCP atau Google Cloud Platform adalah pilihan yang paling sesuai untuk startup e-commerce ini. GCP tidak hanya memenuhi kebutuhan teknis tetapi juga mendukung pertumbuhan dan pertumbuhan yang berkelanjutan dan inovasi dalam jangka panjang, menjadikan sebagai mitra yang ideal dalam perjalanan transformasi digital startup. Sini perencanaan rancangan arsitektur infrastruktur cloud. Di sini ada komponen utama yaitu aplikasi web dan mobile. Yang kedua ada server aplikasi, basis data, storage, layanan AI. Di sini sudah tercantum dari mulai pertama sampai layanan AI ini. Ini sangat mendukung sekali karena segala sesuatu harus ada perancangan dulu biar si startup ini benar-benar memahami sehingga tidak salah memilih dan menentukan pilihannya dia dengan jelas. Alur data, pengguna mengakses frontend, pengguna mengakses aplikasi web mobile yang dihosting di Google App Engine atau Google Cloud Run. Yang kedua ada load balancer, adalah trafik dari pengguna dialihkan melalui
Google Cloud Load Balancing yang mendistribusikan trafik ke instansi aplikasi di GKE. Yang ketiga adalah server aplikasi. Aplikasi yang berjalan di GKE memproses permintaan, melakukan logika bisnis, dan berinteraksi dengan basis data yang serta layanan AI. Yang keempat adalah integrasi dengan basis data. Aplikasi berinteraksi dengan Google Cloud SQL untuk mengambil atau menyimpan data pengguna dan transaksi. Kelima adalah integrasi layanan AI. Ini untuk analisis perilaku pengguna. Aplikasi mengirimkan data ke Google AI Platform yang menjalankan model untuk memberikan rekomendasi produk. Yang keenam adalah penyimpanan data. Data statis dan file lainnya disimpan di Google Cloud Storage yang backup data dilakukan secara otomatis. Yang ketujuh adalah monitoring dan logging. Maksudnya adalah semua aktivitas dipantau menggunakan Google Cloud Monitoring yang dicatat di Google Cloud Logging untuk analisis lebih lanjut dan troubleshooting. Nah, di sini ada salah satu gambar rancangan yang telah saya save di sini. Mudah-mudahan ini bisa membantu buat kita semua. Mungkin itu saja yang saya hanya bisa presentasikan dalam kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dari hal kecil maupun yang besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.